Gimana caranya ngelunasin utang? Jadi mau utangnya 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, sebetulnya sama. Basicnya semuanya sama. Dan saya akan kasih tahu gimana cara ngelunasinnya. Dan dari semua jenis utang, itu bisa dibagi menjadi 2 sebetulnya. Ada 2 jenis utang. Jadi utang pertama adalah utang yang bagus, dan yang kedua adalah utang yang jelek. Utang yang bagus bikin kamu makin kaya, utang yang jelek bikin kamu makin miskin. Tapi mau utang bagus, utang jelek, dua-duanya itu harus dilunasi. Karena pepatah mengatakan utang harus dibayar. Dan saya setuju, utang harus dibayar. Nah, cuman gimana cara bayarnya tergantung dari jenis utang yang kamu miliki, caranya berbeda. Maksudnya apa? Saya jelasin. Pertama, utang yang bagus. Utang yang bagus adalah utang yang kamu pakai untuk beli aset. Dimana aset ini diharapkan menghasilkan income, dan income-nya lah yang ngebayarin hutangnya. Contoh, misalnya saya beli properti harga 2 miliar, lalu kemudian dari properti 2 miliar ini, kemudian saya kelola, saya sewakan, tapi saya sewakannya harian. Bukan saya sewakan tahunan, apalagi saya sewakan bulanan, bukan, tapi harian. Kenapa saya sewain harian? Karena harian cuannya lebih gede dan jauh lebih make sense untuk bayar utangnya. Misalnya contohnya adalah dari utang 2 miliar, saya harus bayar cicilan bunga plus pokok misalnya 20 juta. Oke, nah disclaimer nih, biasanya kalau saya udah ngomong gini akan ada orang-orang yang komen yang nggak ngerti konteks. Padahal mereka juga mungkin lagi kelilit utang, akan mengatakan, wah ngajarin riba, wah ini dilarang agama. Saya nggak ngomongin agama, saya nggak ngomongin riba. Saya mau ngebantu kamu-kamu yang sekarang lagi kelilit utang. Kalau kamu nggak punya utang, it's okay, skip video ini, nggak masalah. Tapi kalau sekarang kamu lagi kelilit utang, kamu lagi diteleponin sama penagih utang, kamu lagi diteror sama preman buat bayar utang, nonton video ini sampai habis. Karena saya akan ngajarin kamu gimana caranya utang kamu lunas, oke? Balik lagi ke yang tadi. Misalnya dari utang 2 miliar, saya punya cicilan 20 juta. Artinya, saya harus bisa mempekerjakan properti saya sedemikian rupa bisa menghasilkan minimal 20 juta, saya bisa bayar cicilannya. Jadi saya punya propertinya gratis karena cicilannya dibayar oleh si penyewanya, si tenannya. Oke? Itu cara utang yang pertama, utang yang bagus. Loh, tapi kan kalau misalnya kayak gitu investasi properti rugi dong? Nggak juga, karena properti uang gedenya itu dari capital gain. Oke, sekarang harganya saya beli 2 miliar. Tapi tahun depan mungkin jadi 2,2 miliar, jadi 2,5 miliar, tahun depannya lagi jadi 2,7 miliar, dan seterusnya. Saya punya tanah di Bali yang dulu pas beli harganya 100 juta per 100 meter, per are ya, per 100 meter. Sekarang ditawar 700 juta, saya nggak mau lepas. Itulah kedahsyatan properti. Karena tanah terbatas, demand-nya luar biasa. Oke, jadi balik lagi ke topik. Itu kalau utang yang bagus, dibayar oleh orang yang menjadi konsumen, dibayar oleh konsumen, dibayar oleh pelanggan. Jadi bukan kamu yang lunasin, yang lunasin adalah pelanggan, tenan, penyewa, atau apapun lah namanya. Oke, sekarang yang kedua, utang yang jelek. Nah ini yang kamu harus simak sampai habis. Utang yang jelek adalah utang yang kamu ambil untuk yang hal yang sifatnya konsumtif. Oke, bisa misalnya utang buat beli makanan sehari-hari. Mungkin karena gajinya di bawah angka kecukupan, angka hidup, maksudnya di bawah gaya hidupmu yang mungkin sudah sangat sederhana, tapi tetap aja gajinya kecil banget, bisa nggak? Ya bisa aja. Sehingga akhirnya kamu harus utang untuk keperluan sehari-hari, utang untuk bayarin anak sekolah, itu konsumtif loh. Anak sekolah itu konsumtif. Lalu kemudian utang buat bayar cicilan rumah tempat tinggal. Ingat, rumah tempat tinggal itu konsumtif. Rumah tempat tinggal jangan dihitung sebagai aset. Mungkin kamu akan bilang, tapi kan harga rumah naik terus. Iya, tapi kalau kamu gadaikan rumah tempat tinggalmu dan something happen, rumahmu hilang jadi gelandangan, rumah tempat tinggal itu harus dihitung sebagai konsumtif. Dan banyak orang nyicil hal konsumtif dan mereka lupa rumah itu konsumtif. Buat beli handphone, buat liburan, buat beli sembako itu konsumtif loh. Jadi kamu nggak bisa mengatakan, ya kan orang miskin harus ngutang buat mereka beli sembako. Ya oke, tapi itu adalah utang yang buruk karena itu utang konsumtif. Itu kamu harus paham. Ya, it is what it is. Inilah apa adanya gitu loh. Kita harus paham dulu. Jadi selama utang itu tidak menghasilkan uang,
Sekali lagi, ketika sebuah utang tidak menghasilkan uang, maka itu adalah utang yang konsumtif atau utang yang buruk. Meskipun itu utang dipakai untuk beli makanan sehari-hari, oke? Itu utang yang buruk. Tapi kalau nggak ngutang mati, ya tetap aja utangnya buruk. Tapi kalau nggak ngutang jauh lebih buruk. Oke, paham ya? Nah, yang menarik gini, kalau utang yang buruk atau bad debt atau utang yang konsumtif tadi, gimana cara ngelunasinnya? Caranya adalah 3 langkah yang harus kamu lakukan. Langkah pertama, ini tergantung situasi kondisi. Boleh dilakukan, kalau nggak perlu dilakukan juga bagus-bagus saja. Kalau misalnya kamu udah ada dalam kondisi di mana kamu tiap hari diteror sama penagih utang, kamu tiap hari diteror sama preman, suruh bayar utang, sampai didatangin ke rumah, sampai si penagih utangnya sampai ngubungin teman-temanmu, bosmu, saudaramu, sampai ngubungin mereka, maka yang kamu harus lakukan pertama kali adalah memindahkan dulu utangnya. Ini yang paling susah. Ini sangat susah sekali. Karena kalau kamu udah sampai diteror seperti itu, maka sangat besar kemungkinan kamu udah nggak dipercaya lagi sama orang sekitarmu, karena kamu nggak bisa mengelola hutang. Kalaupun kamu mau mindahin utangnya, misalnya begini, pindahin utang dari yang tempat sekarang yang neror kamu, pindahin ke tempat yang tidak akan neror kamu. Itu maksudnya mindahin utang. Jangan gini, dari pinjol yang satu ke pinjol yang lain. Kalau dari pinjol ke pinjol, dari teror ke teror, percuma. Mungkin si dua pinjol ini kerjasama dengan preman yang sama, ya dia lagi, ngutangnya pindah tapi ketemunya preman yang sama. Jangan sampai kayak gitu. Kamu anggap aja terjerat di rentenir ya, di pinjol yang satu. Pindahkan hutangmu ke tempat yang kamu nggak akan diteror. Misalnya ke siapa? IMF, ibumu, istrimu, M, mertuamu, F, familimu, friendsmu, teman-temanmu, yang mereka nggak akan neror. Pindahin. Ini paling susah. Yes, saya akui ini yang paling susah. Tapi lebih baik melakukan ini daripada kamu tiap hari diteror. Tiap hari kamu teror, kamu nggak akan bisa berpikir. Ketika kamu nggak bisa berpikir dengan baik, maka keputusanmu tidak akan benar. Ketika keputusanmu tidak benar, maka actionmu tidak akan benar. Ketika actionmu tidak benar, maka hasilmu tidak akan benar. Saya katakan pindahin dulu. Tapi ini kan gali lubang tutup lubang. Ya iya, tapi lubangnya lebih baik. Yang ini lubangnya nggak ada ranjaunya. Di lubang yang sebelumnya ini banyak jebakan berdurinya. Pindah gali lubang tutup lubang, tapi lubangnya yang lebih baik, yang lebih sehat, lebih aman, lebih nyaman. Ketika hutangnya udah pindah, step kedua dari 3 step tadi ya. Step kedua adalah fokus gimana caranya kamu meningkatkan income-mu, naikin penghasilanmu. Gimana cara naikin penghasilan? Naikin skillmu. Pelajari high income skill. Ingat loh, ini utangnya udah pindah. Utangnya udah pindah. Kamu udah nggak akan diteror, oke? Kamu nggak akan diteleponin sama preman. Kamu nggak akan ditagih utangnya sampai dikontak bosmu, mertuamu, istri, suami, teman-teman, anakmu. Udah nggak dikontakin loh. Tapi utang tetap harus dilunasin. Dan biasanya kalau ke friends dan ke family, enaknya adalah biasanya nggak ada bunganya tuh. Oke, biasanya nggak ada bunganya. Tapi tetap harus lunasin. Gimana caranya? Naikin income-mu. Dengan income yang sama, susah banget. Nah, misalnya contoh gini, sekarang income-mu adalah, anggap aja income 5 juta. Penghasilan sebulan 5 juta. Utangmu, anggap aja 100 juta. Oke, gaji 5 juta, utang 100 juta. Kapan lunasnya? Kapan-kapan gitu ya. Nah, cara ngelunasinnya adalah kamu naikin income-mu. Dari 5 juta, kamu pelajari high income skill. Kamu belajar jualan, kamu belajar marketing, kamu belajar sosial media marketing, kamu belajar macam-macam. Apapun yang jualan, kamu pelajari jualan. Kamu belajar cara jualan, kamu belajar jadi caranya sales. Pelajari. Tapi saya nggak punya produk buat dijual, nggak apa-apa. Jadi affiliate dulu, jualan barang orang, ambil komisi. Kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore sampai jam 10 malam jualan, belajar. Jangan nonton YouTube yang nggak jelas, yang gosip nggak usah. Jangan TikTokan lihat cewek joget-joget, nggak usah. Nggak usah Instagram yang cuman ngepoin mantan, nggak usah. Nggak penting. Yang penting adalah belajar jualan, belajar marketing, digital marketing, sosial media marketing, video marketing, affiliate marketing. Pelajari ilmu-ilmu itu, praktekkan. Cari barang,
jualan. Yang tadinya income-mu 5 juta, sekarang gajimu income-nya tetap 5 juta, tapi kamu punya income tambahan. Anggaplah 2 juta. Dari mana? Dari jualan barang orang, dari jualan affiliate marketing. 2 jutanya buat nyicil utang. Utangnya 100 juta, nyicilnya 2 juta. Lunasnya kapan? Kapan-kapan. Itu awalnya. Ingat, seiring waktu berjalan, ilmumu semakin banyak, pengalaman semakin banyak, kamu semakin jago di bidang penjualan, apa yang terjadi? Ya tadinya 2 juta, jadi 5 juta sekarang. Dari 5 juta, jadi 7 juta, jadi 10 juta, income-mu naik. Ingat loh, gaya hidupmu tetap di awal aja, gaya hidupmu jangan dinaikin. Kan kamu awal gaji 5 juta, artinya apa? Gaya hidupmu 5 juta cukup. Tapi sekarang, income-mu dari jualan, itu udah 10 juta sebulan. Kalau income udah 10 juta sebulan, maka gaji dari yang tadinya utang 100 juta, 10 bulan lunas tuh. Tapi ingat, skillmu akan naik terus. Anggap aja ketika hutangnya lunas, di skill penjualanmu, kamu udah bisa menghasilkan tambahan 10 juta sebulan. Utangnya lunas. Apa yang terjadi? Sekarang 15 juta, 5 juta dari gaji, 10 juta dari jualan affiliate marketing, itu akan terus masuk ke kantongmu. Yang tadinya kamu income 5 juta, pusing 100 keliling, sekarang tiba-tiba kamu nggak punya utang dan income-mu setiap bulan 15 juta. Asik atau asik banget? Ini satu-satunya cara yang paling gampang, paling cepat. Tapi tetap nggak instan. Kamu tetap melewati semuanya. Dan kamu akan melunasi hutangmu dengan pasti. Slowly tapi pasti, perlahan tapi pasti. Dan di saat utangmu lunas, kamu akan punya income yang sangat besar, semuanya masuk kantongmu, dan kamu akan bisa mulai berinvestasi, sehingga kamu bisa mencapai financial freedom. Lalu di mana belajar jualannya? Nah, kamu lihat di description di bawah, itu ada sebuah ebook yang judulnya adalah 69 strategi marketing dan branding. Di sini ada 69 strategi yang kamu kalau pelajari, saya garansi, saya jamin kamu akan jago jualan. Tinggal kamu mau praktekin atau enggak. Harga ebooknya 100.000, tapi kalau kamu beli sekarang, kamu akan saya kasih voucher langsung tanpa diundi senilai Rp100.000, yang artinya buku ini sebenarnya gratis. Makanya langsung lihat klik link yang ada di description, mudah-mudahan bermanfaat dan kamu bisa segera lunasin utangmu.